Gang Sadar, sebuah gang yang terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bangunan ini telah menjadi saksi bisu transaksi bisnis prostitusi yang sempat jaya pada masanya. Ditutup pemerintah sejak tahun 2020 membuat Gang Sadar terlihat sepi. Tapi, tidak ketika malam hari. Semakin malam, aktivitas warga kian ramai oleh hiruk-pikuk musik dan gelak tawa yang menembus sunyi malam. Aktivitas di sekitar Gang Sadar pun tak kalah ramai. Warung-warung yang berada di terminal tetap menyambut para pengunjung. Untuk itu, kami mendatangi Gang Sadar untuk mengulik bagaimana kehidupan para warga setelah penutupan Gang Sadar. Gang Sadar cukup terkenal di kalangan warga lokal Purwokerto. Gang Sadar sendiri sudah ada sejak tahun 80-an. Dulu, wilayah ini hanya pemukiman warga biasa. Tetapi, karena banyak PSK yang tinggal di Gang Sadar, membuat warga menjadi rumahnya sebagai tempat kos. Hal inilah yang menggerakkan salah satu dari mereka untuk mendirikan paguyuban Gang Sadar. Bang saya ya, dulu itu belum ada yang namanya Gang Sadar. Ini tuh cuma komplek biasa dan ya saya tempat tinggal di situ pun dulu belum ada Gang Sadar. Sekitar tahun 80-an lah saya di situ. Dulunya itu di hotel-hotel Puri. Nah, terus akhirnya pada ngekos di dalam. Kos. Akhirnya para warga yang punya tanah itu bikinlah rumah terus dikoskan. Waktu itu bapak RT-nya ya almarhum itu memberi nama Gang Sadar, biar yang pada masuk pun pada sadar gitu, dan anak-anaknya yang masuk pun ya pada sadar lah. Itu asal usul namanya Gang Sadar. Baturaden itu di Gang Sadar banyak sekali orang yang bertamu di situ, di ojek, warung-warung, hotel. Kemudian di dalam juga ada yayu-yayu yang nyuciin anak-anak. Terus ada bakul-bakul yang sering disitulah satu lingkungan di dalam gang. Rata-rata hotel di mana nggak tempat wisata lah sekarang, nggak tempat wisata aja banyak tempat-tempat seperti itu. Tak bisa dipungkiri, melekatnya suatu identitas lingkungan dengan bisnis prostitusi akan memunculkan stigma negatif terhadap masyarakat yang tinggal di dalamnya. Namun, lain halnya dengan keberadaan Gang Sadar yang sudah ada sejak dulu, membuat masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan yang ada di dalamnya. Ya, istilahnya sih tutup mata lah, yang penting bareng-bareng saling jaga. Makanya yang ditakutin itu banyak tamu yang ngevideo, terus cewek-ceweknya yang rewel, mas kok di video-video gitu. Ya kembali lagi dengan manusianya lah, masing-masing punya prinsip gitu. Untuk masalah setuju atau nggak setuju, benci atau nggak benci, ya kembali ke kita masing-masing. Karena kan kembali lagi ya, saya berprinsip, hati saya kadang-kadang amit-amit, mudah-mudahan ya keluarga dan teman saya yang sampai saat ini ya jangan sampai lah mereka seperti itu. Gang Sadar sempat menjadi penyumbang perekonomian di Purwokerto. Namun, penutupan sepihak dari pemerintah sempat menghambat perekonomian UMKM yang ada di sana, seperti laundry, warung, ojek, dan pemilik kos. Awal mula ditutupnya Gang Sadar adalah karena imbas dari pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020 silam. Sempat terdengar janji-janji yang terucap oleh pemerintah, namun faktanya hanya mengalir sepeser kecil uang untuk ongkos para PSK kembali pulang ke tempat asal mereka. Ya kalau dulu sih dengar-dengar ada uang ongkos pulang ya dari pemerintah, tapi ya nggak ada solusi terkait pekerjaan, cuma untuk pembubaran terus diberi ongkos gitu. Fakta baru yang kami temui bahwa pemerintah dan aparat sebenarnya mengetahui bahwa Gang Sadar masih tetap berjalan setelah sempat ditutup karena COVID. Namun, pemerintah dan aparat memilih untuk tutup mata dan saling tutup mulut untuk menjaga kebenarannya bersama masyarakat sekitar, seolah tak tahu kebenaran yang ada di lapangan. Kalau dulu ya, ongkos aja buat anak-anak. Karena untuk kebutuhan ekonomi
Tapi untuk di belakang layar kita nggak tahu. Tapi cerita dari Mbak Manya sebagai tulang punggung keluarga yang punya anak, mereka dikasih ongkos saja di rumah, di desa kan kurang. Akhirnya mereka di sini dibubarkan, tapi mereka menyebar. Itu jadi bumerang sih bagi pemerintah. Seperti ya teman-teman lihat sekarang lah, banyak juga selain GS yang di luar pun banyak. Ya nggak ada. Ya kembali lagi lah dengan imigran. Kan seperti ini kan ilegal ya. Nanti mau mengizinkan atau mencarikan solusi tunjangan dan ini tuh ya enggak, kan ilegal. Salah satu harapan yang terlintas di benak para warga dan mungkin juga untuk para mantan PSK untuk Gang Sadar ke depannya, mereka menginginkan adanya uluran tangan dari pihak pemerintah seperti diadakannya wadah pemberdayaan dan binaan bagi masyarakat atau warga yang terkena imbas penutupan Gang Sadar. Pernah ngasih janji, dulu waktu penutupan itu dia ngasih solusi lapangan kerja untuk para pekerja yang ada di gang. Yang kedua, rumah-rumah yang di Gang Sadar itu dijanjikan mau dibeli oleh pemerintah, mau pelebaran parkiran terminal, diperluas lah gitu, dibikin warung-warung, karena setiap lebaran selalu kurang. Nah, warga yang punya rumah sebenarnya udah seneng, udah mau dibongkar tuh, namun ya nyatanya sampai sekarang nggak ditepatin gitu janjinya.